إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa menghambakan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Begitu juga marilah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah keteladanan kepemimpinan hanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya Rasulullah bukan kepada umat Islam saja, tetapi seluruh alam semesta ini. Sehingga dikatakan di dalam kitab Qudus dijelaskan, seandainya bukan karena engkau Muhammad, langit dan bumi saya tidak ciptakan, bulan dan bintang saya tidak ciptakan, dan seluruh fasilitas di atas permukaan bumi ini saya ciptakan karena engkau Muhammad. Olehnya itu, maka marilah sebagai umat yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berkata saya cinta kepada Rasulullah, tetapi salawat tidak pernah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya yang terbanyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada jaminan, ada 4 malaikat yang memberikan jaminan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersalawat. Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Saya akan menuntungnya ketika meliti titian Siratal Mustaqim. Itulah jaminan malaikat Jibril akan memberikan jaminan kepada umatnya Rasulullah yang bersalawat 10 kali. Begitu juga malaikat Israel pencabut nyawa datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali.
Saya akan mencabut rohnya seperti saya mencabut rohnya para nabi dan rasul. Ketika cabut rohnya tidak dirasakan oleh umat yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga malaikat Israfil datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu yang berselawat kepadamu 10 kali, saya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan bangun dari sujud saya sebelum umat yang berselawat kepadamu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang keempat, malaikat Atid, mengatakan, ya Rasulullah, umatmu yang berselawat kepadamu 10 kali, saya akan memberikan minuman di padang mahsyar, yang mana ketika dia minum tidak akan pernah haus. Itulah jaminan 4 malaikat yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah salat Jumat kalau hati tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah salat Maid kalau kita tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah sendiri melakukannya hanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah sebagai tanda pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kembali yang kedua adalah teladan yang harus kita contohkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika kita ingin memilih pemimpin harus berdasar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa seorang pemimpin yang kita harus pilih ke depan harus memiliki 4 sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah sifat as-sidq, kebenaran. Yang manakah itu kebenaran? Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka disitulah kita harus berpedoman. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Apa yang diprogramkan, itulah yang dilaksanakan. Apa yang dijanjikan, itulah yang dilaksanakan. Bukan lain yang dijanjikan, lain yang dilaksanakan. Ketika ada maunya, dia berpenampilan seperti ulama melebihi daripada kiai. Setelah tersampaikan cita-citanya, dia lupa. Yang dulunya tidak pernah injak masjid, dia injak masjid. Kenapa? Karena menginginkan suara Islam. Setelah dia dapatkan suara kita, apa yang terjadi? Dia akan hianati kita. Itulah golongan-golongan orang-orang munafik yang ditakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membunuh para sahabat mulai dari seandainya Abu Bakar tidak sakit mungkin juga dibunuh. Umar bin Khattab dibunuh, Utsman bin Affan dibunuh, Ali bin Abi Thalib dibunuh. Cucunya Rasulullah Hasan dan Husain juga dibunuh. Siapa yang membunuh? Adalah orang-orang yang selalu bersama, yang mengaku dirinya Islam, yang mengaku membela Islam, tetapi dia menikah dari belakang. Inilah yang disebut dengan golongan munafikun. Inilah yang ditakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang ini. Ketika ada maunya, apapun yang dia lakukan demi tercapai cita-citanya, tetapi setelah apa yang didapatkan, dia akan hianati kita. Maka inilah yang harus kita lihat adalah as-sidqnya di mana. Apakah dia dalam hidup dan kehidupannya, kita harus lihat dari silsilah keturunannya, dari mana dia. Inilah jangan sampai tertipu yang ketiga kali. Yang kedua, kita harus mengikuti siapa yang diikuti ulama kita. Ulama kita tidak sembarang dia mengikuti. Maka siapa? Kita harus mengikuti ulama kita. Mana ulama-ulama kita yang
mengikuti apa yang dipilihnya, maka itulah yang kita juga harus ikuti belakangnya. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, yang tentunya adalah memiliki sifat asli. Yang kedua adalah sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah sifat al-amanah, terpercaya. Kepercayaan itu datangnya satu kali, tidak akan datang dua kali. Ketika kita sudah tidak percaya, jangan percaya kedua kali, karena kita akan ditipu dua kali, sampai ditipu terus. Dan memang itulah sifat-sifat orang-orang munafikun. Jadi kalau kita sudah tidak amanah, maka jangan kita percaya kedua kalinya. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, sifat yang dimiliki seorang pemimpin adalah sifat al-fatana, cerdas, bukan pintar. Banyak orang yang pintar tapi tidak cerdas. Yang mana itu pintar? Pintar kolusi, pintar menipu, pintar politik, tapi dia tidak cerdas. Yang mana dikatakan cerdas? Itulah yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam." Boleh, kata Rasul. "Tapi ya Rasulullah, saya adalah seorang pezina." Apa kata Rasul? "Tidak masalah. Saya juga senang judi ya Rasul." "Tidak masalah. Saya juga suka mencuri ya Rasul." "Tidak masalah." Kenapa? Ini kecerdasan Rasulullah menghadapi. Coba kalau dia mengatakan berzina itu haram, mencuri itu haram, membunuh itu haram, mungkin orang ini tidak masuk Islam. Lantas apa? Balik tanya Rasulullah, "Cuma satu syaratnya kamu masuk Islam." "Apa itu ya Rasulullah?" "Jangan pernah kamu dusta." "Oh, kalau itu saya mampu ya Rasulullah." "Silakan, saya mengucapkan dua kalimat syahadat." Ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tentunya dia terikat dengan aturan Islam. Maka pergilah setelah itu, bawa mudanya masuk Islam. Boleh kita zina, boleh judi, boleh mencuri, yang penting jangan kamu dusta. Inilah kecerdasan Rasulullah menghadapi orang-orang yang tidak memahami tentang Islam. Setelah keluar jalan, ketemu tukang sinanya, diajak berzina. Timbul dalam hatinya, "Ya, kalau saya ditanya Rasul, kamu berzina enggak?" Kalau saya mengatakan tidak, padahal saya berzina, berarti saya berdusta. Jalan ketemu tukang judinya, mau diajak berjudi, begitu juga. "Iya, kalau saya ditanya Rasul, kamu judi ya?" Lantas saya mengatakan tidak, padahal saya judi, berarti saya dusta. Begitulah seterusnya. Maka kunci dari segala kunci, jangan pernah kita berdusta. Mendustai seseorang karena menginginkan sesuatu, sama dengan inilah kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yang sifat yang harus memiliki seorang pemimpin ingin perubahan ke depan adalah memiliki sifat at-tabligh. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 104, "Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara segolongan umat menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sesungguhnya itulah orang yang beruntung. Maka syarat untuk mendapatkan keberuntungan, kita harus selalu menyampaikan kebenaran. Ketika kita melihat mana pilihanmu, maka kita lihat, kita harus sampaikan, kita harus tuntut. Jangan saudara-saudara kita salah pilih ke depan. Kapan kita salah pilih ke depan, maka kita akan hancur. Ekonomi akan hancur, semuanya akan hancur. Pada kesempatan kita sudah tahu bahwa era ini adalah era yang paling barusan. Era ini adalah ulama-ulama kita dipenjarakan, diracuni. Ada apa gerangan negara kita? Yang tentunya siapakah yang salah sebenarnya? Yang salah adalah yang salah memilih pemimpin. Makanya itu jangan pernah tertipu ketiga kalinya. Kita harus melihat siapa yang kita pilih ke depan untuk menjadikan rahmatan lil alamin bagi ke depan kita. Jemaah Jumat yang sangat dimuliakan, inilah yang harus kita tanamkan, dan kita harus selalu mengingatkan, itulah yang digambarkan manusia-manusia yang beruntung, bukan yang dimasukkan surah Al-Imran 104 ini adalah para ulama, para mubalik, para kiai, para ustaz, para guru, tetapi kitalah sebagai umat Islam wajib menyampaikan kebenaran untuk keselamatan di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa yakum bihi min al-muslimin wa taqabbal minni tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya innaka syakirun karim mujib da'watan hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.